Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sekumpulan orang ditanya tentang hewan apa yang paling buas di lautan, hampir 75% diantaranya akan menjawab hiu. Namun pada kenyataannya, puncak tertinggi dari piramida rantai makanan di lautan diduduki oleh paus orca atau yang lebih akrab dikenal sebagai paus pembunuh. Hal itu dibuktikan melalui rekaman video yang diambil oleh kelompok ilmuwan pada tanggal 4 Oktober 1997, di mana ditayangkan dalam video tersebut seekor paus pembunuh dengan usia kisaran 14 tahun terekam berhasil mengalahkan 2 hiu putih sekaligus. Luar biasa bukan? Selain fakta tersebut, ternyata paus orca juga punya fakta-fakta lain yang lebih mengejutkan. Kira-kira apa saja ya? Berikut fakta unik orca, sang predator buas di lautan. Sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan jangan lupa klik subscribe ya. Ayo kita rame-rame membawa channel ini untuk memberi hiburan dan pengetahuan bagi semua, oke? Sangat rakus. Sebagai predator puncak di lautan, orca tidak pernah tersaingi dalam berburu. Bahkan tidak ada predator lain yang mampu mengalahkan kekuatannya. Semua penghuni lautan yang telah diketahui manusia adalah santapannya, baik itu dari ikan-ikan kecil sampai sekelas hiu putih. Ukuran tubuh orca yang besar tentunya berdampak pada jumlah asupan makanan yang harus masuk ke dalam tubuhnya. Hampir setiap hari satu ekor paus orca akan menghabiskan sebanyak 227 kg makanan atau sebesar 60% berat tubuhnya. Luar biasa bukan? Bayangkan jika kamu yang menjadi santapan mamalia buas ini. Tentu saja kamu hanya dianggap sebagai cemilan pengganjal perut. Sangat cerdas. Seperti lumba-lumba, orca terkenal sebagai mamalia laut yang sangat cerdas. Namun kecerdasan mereka cukup mengejutkan para ilmuwan. Apa sih kira-kira kecerdasan mamalia satu ini? Kecerdasan mereka dikatakan paling tinggi di antara mamalia lainnya. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan di perairan Samudra Pasifik. Orca dapat mewariskan budayanya sendiri dan dapat mengajarkan kepada keturunannya bahasa, kebiasaan berburu, dan mangsa favorit. Betinanya mengalami fase menopause. Seperti manusia, ternyata paus juga dapat mengalami fase berakhirnya usia reproduksi, atau dikatakan sebagai fase di mana paus tidak lagi dapat menghasilkan keturunan dalam hidupnya. Menurut Mother Nature Network, ada 4 macam spesies mamalia yang dapat mengalami menopause. Salah satunya adalah orca dan lainnya seperti paus pilot, paus narval, paus beluga, dan lain-lain. Untuk usia produktif paus orca sendiri berkisar dari 12 tahun hingga 40 tahun, atau setengah dari capaian rata-rata umur orca pada umumnya. Berburu dalam kelompok. Seperti yang kita ketahui, ketika kita menjumpai paus orca di lautan, mereka tidak pernah sendiri atau biasanya berkelompok 2 hingga 3 orca di dalamnya. Hal ini menjadi gambaran bahwa mereka mencari makanan secara bersama-sama. Kenapa bisa demikian? Karena hampir seluruh waktu yang dimiliki paus orca adalah untuk mencari makan. Dan untuk mensukseskan pemburuan yang mereka lakukan, orca butuh bantuan kawanannya. Biasanya paus-paus yang masuk dalam satu kelompok perburuan merupakan golongan keluarga dari mamalia laut satu ini. Misalnya anak dari orca tersebut atau pasangan orca itu sendiri. Tidur dengan satu mata. Banyak dari kita yang masih salah mengira bahwa bagian putih dari paus orca adalah matanya. Padahal bukan. Mata paus orca sendiri terletak tidak jauh berbeda dari ikan lumba-lumba, yaitu di dekat moncong mulutnya. Dan karakteristik dari mata paus ini juga tidak jauh berbeda dari ikan lumba-lumba, di mana sama-sama tidak dapat sepenuhnya tidur. Hal itu terjadi karena paus orca harus tetap naik ke permukaan air untuk bernafas, walaupun itu dalam kondisi tertidur sekalipun. Menurut hasil penelitian, salah satu mata orca yang terbuka saat tidur ini menunjukkan bahwa aktivitas pada sisi otak tersebut masih berjalan, sedangkan untuk mata yang tertutup menunjukkan sisi otak yang sedang istirahat atau terhenti kesadarannya. Mamalia dengan penyebaran terbesar setelah manusia. Paus orca dapat ditemukan di semua samudra di dunia, baik itu perairan hangat, dingin, bahkan perairan membeku sekalipun. Lalu bagaimana bisa paus orca selamat dari suhu ekstrim di bawah -0 derajat Celcius? Itu semua disebabkan karena mereka memiliki lapisan lemak tebal di bawah kulit, yang disebut sebagai blubber. Blubber ini memiliki peran untuk menjaga kestabilan suhu dari tubuh orca. Dan tahukah kamu, walaupun populasi dan distribusi paus orca di bumi cukup besar serta merata, ternyata mamalia satu ini juga punya peluang besar untuk punah. Kira-kira kenapa ya? Temukan jawabannya di video informatif lainnya di channel Abbas Education. Nah, sekian fakta terbaru dan jarang orang ketahui tentang paus orca. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian, dan jika tertarik dengan video ini jangan lupa untuk klik subscribe
serta klik tombol share agar teman-teman kalian juga mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru dari channel Abbas Education. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.